Ibu-ibu yang saya hormati, pada malam hari ini Ibu Haji Sumarno kirim doa. Yang satu ditujukan kepada almarhum Raden Kian Nabai Kertorejo, almarhumah Raden Armi, almarhum Bapak Sipon, almarhumah Ibu Riani, almarhum Raden Amir Arifin, almarhumah Haja Ibu Talika, almarhum Hadi Marwan, almarhumah Ibu Siti Hinduna, dan yang terakhir almarhum Haji Hartarto Sastro Sunarko. Para ibu-ibu yang saya hormati, sebelum acara ini kita lanjutkan, marilah acara ini kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Suratul Fatihah yang pertama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Fatihah kita tujukan kepada almarhumah yang sudah saya sebutkan tadi. Dan yang ketiga, mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah nanti segala doa dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum acara kita lanjutkan, marilah acara ini kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala diniyah wa likulli niyatin salihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ini menjadi asdun syakura, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga kita sampaikan salam dan salawat keharibaan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau sehingga kita selamat di dunia wa dunia wal akhirah. Amin. Amin. Yang selanjutnya kegiatan pembacaan Yasin, tahlil, tausiah dan doa ini juga bertepatan dengan 11 Maret 2021. Kalau hijriahnya itu 27 Rajab 1442 Hijriah. Ada peristiwa apa ini? Isra wa Mi'raj. Ya, Kanjeng Nabi itu ketemu dengan Allah di Al-Astawa. Terus dapat perintahnya itu perintah sholat. Sehingga kalau kita ini memahami makna Isra wa Mi'raj, kita ini harus senantiasa istiqomah sholat. Ya. Kalau sekolah boleh. Insyaallah. Ini malam itu kadang-kadang jamaah tahlilnya mempeng tapi gak sholat. Wonten ngene lho. Yang budi. Sholat itu nanti yang akan jadi tiang agama. As-sholatu imaduddin. Besok kabeh ini takone pertama kali itu as-sholat. Sholat dhisik. Makanya jangan tinggalkan sholat. Dan ini wong wedok itu gampang. Wong wedok itu kewajibannya itu tunggal mawon, yaitu bakti pada suami. Tetapi suaminya harus taat kepada Allah, bukan untuk maksiatillah.
itu kewajiban. Terus yang lain-lain itu cukup sholat 5 waktu, poso Ramadan, terus cukup. Kadang ya beramal boleh. Tapi kalau tanggung jawabnya orang laki berat itu orang laki. Kalau orang perempuan itu sederhana. Ya, jadi itu saya tidak banyak. Baik, itu masalah kewajiban kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan masalah haul yang ke-41. Tidak terasa ayahanda kami itu Romo bukan kanjeng tapi Kiai Ngabehi. Kiai Ngabehi Haji Amir Arifin bin Kiai Ngabehi Kertorejo. Tidak terasa sudah 41 tahun yang lalu. Karena meninggalnya beliau itu tahun 1980. Dia di sini, di sini, dimakamkan di makam tembok. Sehingga tidak terasa sudah 41 tahun. Lalu kok sudah 41 tahun diperingati tiap tahun, dikholi tiap tahun. Kemarin tuh dikholi di Padepokan Pusponegoro di Prigen, Pasuruan, di rumahnya kakak kami yaitu Mas Abu Hamilun. Ibu sudah pernah ke sana ya? Sing rengkel-rengkel naik ke gunung ya. Nah, itu diperingati di sana. Hari ini diperingati di sini. Satu tahun. Mudah-mudahan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama kenapa itu? Karena Rasulullah pernah bersabda, yarfa'ul adabi 'anil amwati bi du'ail ahya. Ahli kubur itu kalau dia mendapatkan azab atau siksa ya, dari Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh, itu bisa yarfa'u, diangkat, diampuni di du'ail ahya, dari donga-dongane wong sing urip. Jangan sing urip mau mati. Doa ya. Doa ini yang diterima, sehingga kalau ada orang meninggal ya untuk orang tuanya terutama sehingga tiap habis sholat jangan pernah berhenti berdoa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Robbi firli, ya Allah ampuni saya. Ya Robbi firli warhamni, rahmati. Wali walidayya, dan juga kedua orang tua kami. Jadi jaluk ampun tiap habis sholat itu. Jaluk sepuro dirinya, jaluk sepuro kedua orang tuanya. Apa orang tikus ya? Pindah tempat. Oh, pindah tempat. Ya, dari tengah dipikir suguhan. Jadi itu kenapa kok setiap tahun selalu ada peringatan haul, ya, peringatan haul. Karena Sayyidina Umar bin Khattab juga pernah menyatakan istighfari li mayitikum, jaluk sepuro mayit-mayit itu. Jadi disuruh perintah itu fi'il amal, jaluk sepuro mayit-mayit itu. Ini malah menurut riwayatnya Abi Ubaid Malik bin Rabi'ah Asy-Sya'idi, itu pernah Rasulullah itu bersama dengan jamaah, bersama dengan Bani Salamah. Lalu ada di antara sahabat Bani Salamah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya min hira awwaba syai'un abarahuma fihi ba'da mautihima. Ya Rasulullah, kalau kami ini punya dua orang tua, terus orang tua itu sudah meninggal, masih bisakah kami itu berbakti? Qala Rasulullah SAW, na'am. Nabi jawab, yo. Na'am itu bahasa Arab.
Carane Jawa iku iya. Jadi lek misalnya wong wis mati sik iso berbakti. Lalu kaifa ya Rasulullah bil biri walidain? Bagaimana cara berbakti pada dua orang tua itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan yang pertama as-salatu alaihim, yaitu apa? Doakan keduanya. Oke, tadi Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma. Hari sholat tuh nggak itu, hari ya doakan itu. Sewaktu-waktu pokoknya doakan itu, karena ini berbakti itu caranya begitu. Oh bukan dikasih rawon loh, mau dikasih apa? Sudah meninggal lama, sudah jadi tulang belulang. Yaitu dimintakan didoa. Yang kedua, lalu Rasul mengatakan wal istighfaru lahum, jalukno sepuro, mintakan ampun keduanya. Ya, mintakan ampun keduanya. Lalu kemudian yang ketiga Nabi mengatakan wa infatu ahdihima min ba'dahima. Kalau punya wasiat jalankan. Karena ada orang itu sebelum meninggal punya wasiat. Misalnya sudah 41 tahun terus ilir, dia tahu wasiat terus dilaksanakan. Ya laksanakan kalau ini. Ini karena perintah Rasulullah. Lek kepen berbakti wong tua lek duwe wasiat itu laksanakan. Misalnya wasiatnya gini, ini tanah apa ini kok diwakafkan di masjid. Itu wasiat itu. Karena orang sudah meninggal jadi wasiat. Jangan eman kan. Ditolak eman. Itu tidak boleh. Itu wasiat. Kalau ada wasiat laksanakan. Jadi itu wasiatnya orang sudah meninggal namanya wasiat. Kalau belum meninggal itu namanya hibah. Ya, itu wasiat. Yang keempat Nabi mengatakan wasilatu rahimi allati la tuqsali illa bihima. Silaturahmi kepada orang yang dulu disilaturahmi kedua orang tua. Jangan memutus silaturahmi. Yang keempat, yang terakhir Nabi mengatakan wa ikramu sadiqihima, dan muliakanlah sahabat-sahabat yang dekat dengan orang tuamu. Okay. Jangan itu orang dekat baik sama orang tua kita, terus karena persoalan sesuatu disatu, ngerti satu? Siwa, kadang dijotak. Otak-otak bumbu, arek jotak mlebu. Itu sih bundi gitu dulu. Seiling aja. Jadi itu. Nah ini yang kemudian tentang masalah ini kadang sekarang ini muncul di apa itu ya, di media sosial, medsos namanya. Sing jarene tahlilan ngene iki haram macam-macam. Nah, ono hitungan 3 dino, 7 dino, 40 dino, 100 dino, terus nyewu bentahun, ya, diholi bentahun. Ini nggak ada dasarnya. Nah ini saya bacakan dasarnya ini. Ini yang pertama itu ada dari Al-Hafidh Asy-Syuyuti, dari Al-Kitab Syarh Al-Madian, dari Ahmad, di dalam kitab Az-Zuhud, dari Abu Nu'aim Al-Hijjah. Itu dikatakan begini, Nabi itu pernah bersabda begini, innal mauta yaftatuna fil kuburihim syaba'an wa kanu yastakhibuna an ya'imu anhum tilkal ayam. Orang yang meninggal itu mendapat ujian di kubur pada selama 7 hari. Selama 7 hari, sab'ah ayam, 7 hari. Loh, ini lalu ditafsir, dihitung 7 harinya, ya. Sehingga itu
Dan mereka mendapat cobaan itu, maka para sahabat itu senang memberikan sedekah sampai hari ke-7. Jadi punya apa ini, meninggal itu, para sahabat-sahabat Nabi itu banyak bersedekah, memberikan at-ta'am, makanan. Untuk Jawa ini jenenge selamat Selamatan. Bancaan. ya. Jadi kan bayangno sono suku rawon ini. Mesti itu tidak mungkin diundang haul, diundang tahlil, nek gak ono makanan, karena itu sedekah. Atimu ta'am, memberi makan sedekah. Dilakukan sahabat sampai yang hari ke-7. Nah ini kemudian ini dari Ibnu Jurayj dan dari Musyonaf, ya dari Ubaid bin Amir, itu pernah sanadnya sahih, Nabi mengatakan begitu. Innal mu'mina yaftanu sab'an wal munafiqina arba'in. Orang-orang itu mendapatkan cobaan, orang-orang mukmin itu sampai hari yang ke-7 di kuburnya. Dan bagi mereka yang merasa itu tergolong munafik sampai arba'in, 40 hari. Dapat cobaan di kubur sampai 40 hari. Makanya terus kemudian ono namanya arba'in, 40. Di ulama-ulama itu nggak ngawur. Ada dalilnya, ada hujahnya, sehingga ada peringatan-peringatan begitu. Nih terakhir ya dalil tentang masalah ini. Dan dengan ini kadang-kadang enten yang niku marun niku jenenge cemburu. Ngerti cemburu to? Cemburu napa? Cemburu itu cara Jawa. Iri. Oh lain, iri lain. Jelas. Kalau iri itu kok hal yang bukan itu. Cemburu itu dalam tanda cinta itu. Cemburu ya. Agak lain. Nih, saya beri kabar ya. Istrinya kan Nabi itu ada dia cemburu. Oh nanti ceritain deh. Siapa itu? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu pernah cemburu. Sing dicemburu ini wong pun boten. Orangnya sudah meninggal, tapi masih dicemburu. Kok buta? Dia cemburu ngono kok gak suka ya. Bagaimana ceritanya itu? Ka'anahu lam yakun fid dunya imra'ata illa Khadijah ya Rasulullah. Jadi Nabi itu kalau punya rezeki, jarang kan dapat rezeki. Nabi itu dapat hadiah rezeki kambing, kambingnya disembelih, terus kemudian begini, iki diniati disodakonya untuk Khadijah. Turun ditungani, terus dikirim-kirim. Sudah Khadijah. Berkali-kali begitu, akhirnya Aisyah itu belum pernah ketemu dengan Khadijah. Karena Aisyah waktu itu masih kecil, Khadijah sudah meninggal. Lalu kemudian tanya itu, ya Rasulullah kan obat iya kata oleh Khadijah. Jenenge cemburu. Maksudnya kok sayang teman sampai wis mati ben oleh rezeki nyedakoi Khadijah. Nah ketika Rasulullah ditegur begitu itu merah. Kalau merah itu berarti Rasulullah ya tersinggung karena istrinya itu kayak begitu. Karena dunia ya Rasulullah kecuali Khadijah. Lalu kemudian Rasul mengatakan, fayaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian berkata begini, innama kanat wa kana li apa ini minha waladan. Aisyah, kau ngerti gak? Khadijah itu si ono dan ono Khadijah itu. Maksudnya ini, Khadijah sudah meninggal, tapi dia mengatakan Khadijah itu si ono itu. Kan nanti kamu bukti deh. Buktinya Khadijah kayak aku keturunan. Kamu nggak bisa ngasih keturunan. Jadi Nabi itu nyodakoi istrinya yang dicintai. Oke? Berarti dengan misalnya nak mengikuti diserang wong, oh coba deh
tahlilan 3 dino, 7 dino, 40 dino kalau dasare. Itu berarti wong gak ngaji. Ini ngaji liya ya, ngaji liya. Madhab liya, biasanya madhab Wahabi yang tidak setuju dengan madhab ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini kan madhabnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi peringatan 3 hari, 7 hari, lalu 40 hari, sampai 100, sampai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga jenenge nyewu. Itu semua ada dasarnya. Ya, mudah-mudahan semakin mantap. Oke, jadi kan semakin mantap. Kalau dulu ada almarhum Kiai Sulkan di sini. Ya, biasanya saya ngaji dulu ke Kiai Sulkan bisa menjelaskan. Setelah beliau sedo, ada Kiai Maskur di sini ya. Memang Arif menantunya. Mas Arif ada Agri ya, Ustaz Arif. Mudah-mudahan dari Ibrahim ya. Nah, Ibrahim situ bodong. Ya, baik. Jadi itu sehingga sing mantap ya, mantap. Wah, ini kalau dikupas banyak itu luas ini, termasuk kenapa kok harus baca alif lam mim dzalikal kitab, terus digandeng dengan ayat kursi, digandeng dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil wa in kuntum ma fi anfusikum. Itu semua ada di dalam hadis. Jadi kalau siapa membaca awal ayat surat Al-Baqarah, lalu hatinya Al-Baqarah namanya ayat kursi, lalu kemudian akhir Al-Baqarah, maka almarhumah itu akan diberi ampunan oleh Allah. Ada hadisnya itu. Kenapa itu kok dibaca? Ya. Termasuk kalau kita baca Qul huwallahu ahad salasa maratan 3 kali. Kenapa? Karena ngatam Al-Quran. Membaca 3 kali sama dengan menghatamkan Quran pahalanya. Sehingga itu luar biasa ini. Ya, luar biasa, sehingga dengan semuanya ini pahalanya banyak. Selain dapat pahala, ini termasuk majelis dzikir wis oleh soto ya. Jelas itu. Nonton balap ya, nonton balap. Mulai oleh berkat. Berkat itu dari kata-kata barokah. Ya. Sehingga diberkati. Tapi karena salah kaprah, berkat pasti sego, terus ayam, iya jajan, terus itu pikir berkat itu panganan. Padahal berkat artinya mendapatkan barokah, dan di antara barokah itu mendapatkan sodako to'am, makanan. Ya. Jadi itu kira-kira yang saya sampaikan. Ya, apa itu susu terus? Oh, sejam. Jam 6 Itu ya, gue ya. Sekitar 10 menit terangkan tentang Syahrul Rajab. Oke. Awal bulan Rajab itu Nabi berdoa begini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Artinya, loh, siapa sih bisa ngerti? Gampang. Ya Allah, berikan saya waktu untuk saya ketemu dengan Ramadan. Berikan saya kesempatan bisa bertemu di bulan Ramadan. Ya, betul ya. Allahumma, ya Allah, kami mohon. Nah, Allahumma itu barik lana, barokah kepada nahnu, barokah kepada kami. Ya, fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan barokah di bulan Sya'ban, wa balighna, dan sampaikan usia hamba ini pada Syahrul Ramadan. Oke, leres nggih? Sing jawab nggih.
Itu siapa yang jawab? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna telulan iki ono barokah. Barokah Rajab, barokah Sya'ban, barokah Ramadan. Kenapa itu? Tiga-tiganya itu ada ayat yang diturunkan yang manzilahnya diusuk oleh 70.000 malaikat. Ya. Di bulan Rajab ini itu turun ayat ini. Apa ini? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, abdihi. Hambanya itu siapa? Abdihi Muhammad. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Itu namanya Isra. Mulai munggah jenenge Mi'raj. Ya. Dari Mekah ke Palestina. Sehingga jadi peristiwa Isra Mi'raj. Yang hari ini nih 27 Rajab. Sehingga Rajab itu arti ini ada di Isra Mi'raj itu. Karena ketemunya Allah dengan Rasulullah itu di bulan Rajab. Pun nggih, barokah Isra Mi'raj. Bulan Sya'ban. Ya bulan Sya'ban itu turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa? Soalnya dibaca terus nggih. Bareng-bareng. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alaihi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya sesungguhnya aku dan para malaikatku bersalawat kepadamu. Kepadamu siapa? Kepada saya. Muhammad. Terus? Dan seluruh orang. Ya terus? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya orang yang beriman. Terus? Bersalawatlah kepada. Bersalawatlah kepada. Oleh mana? Alhamdulillah. Rezeki bulan Rajab. Rezeki anak saleh. Atur nuwun, atur nuwun. Saiki ngeten. Nah, Allah itu memberikan perintah pada kita. Kita ini kan hamba-Nya. Perintahnya begini. Aqimus shalah wa atuz zakat. Tunaikan sholat, apa ini? Dirikan sholat. Aqimus shalah, dirikan sholat. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Kita diperintah sholat, diperintah zakat. Allah sholat maupun zakat juga. Loh, oke. Gusti Allah itu sholat kan? Gusti Allah zakat kan? Wa shaumil Ramadan, puasalah Ramadan. Kutiba alaikumus syiyam. Diperintahkan, diwajibkan kamu berpuasa. Gusti Allah poso. Dan Wal haji baitil man istata'a ilaihi sabila. Tunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah sana. Kalau engkau mampu, man istata'a ilaihi sabila, untuk perjalanan ke sana. Gusti Allah naik haji. Semua perintah Allah itu Allah tidak menjalani, karena itu untuk abdi hambanya. Tetapi perintah sholawat Gusti Allah melakoni. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang yang beriman, baca sholawat kepada Nabi. Tapi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya membaca sholawat. Jadi memerintahkan hambanya untuk bersolawat, Gusti Allah bersolawat. Itu rahasianya nanti ngajinya dawa, dawa tentang hakikatul nur Muhammadiyah, panjang ini, cukup bertahun-tahun, nggak bisa cuma 1 jam gitu. Ya. Tapi di situ itu bulan turunnya itu tengah-tengahnya itu yang disebut nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban.
turunnya ayat itu. Yes, good ya, barokah bulan Sya'ban. Ini Sya'ban jangan poso, sing banyak sedekah, banyak baca Al-Qur'an, banyak beribadah. Nisfu Sya'ban. Sing terakhir barokah bulan Ramadan. Sahru Ramadana unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk, hudan lin-nas untuk manusia, wa bayyinat minal huda wal furqan, penjelas petunjuk itu, dan al-furqan, pembatas antara yang hak dengan yang batil, sehingga dikenal namanya nuzulul Quran. Pun mantap lah. Di situ barokah turun ayat-ayat itu pada Rajab, Sya'ban, Ramadan. Terakhir, terakhir saya kutipkan satu hadis. Ya dengan lakoni ini, saya dengan lakoni. Nabi itu pernah bersabda begini dari Bapak ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun layalin la yaruddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang doa di dalamnya tidak tertolak. La yaruddu, enggak ditolak. Ya, fihinna doa enggak ditolak. Catatan, enggak dicatat, iling-ilingan. Burung-burung suara iling. Ya, catatan. Gampang kok, ya. Coba. Yang pertama Nabi mengatakan Lailatul Jum'ah, Kamis malam Jumat. Makanya kenapa jamaah tahlil itu, jamaah istighosa, jamaah tiba selalu sasarannya Kamis malam Jumat. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan Sayyidal ayami yaumul Jum'ah, penghulunya hari yang 7 itu, mulai Senin sampai Senin malam, itu penghulunya itu hari Jumat. Wong lanang hukumnya wajib sholat Jumat 3 kali berturut-turut, tidak sholat Jumat tanpa udzur syar'i, murtad hukumnya. Ayah, suami-suami kepuken nek gak sholat Jumat. Ya. Niki nanti kafir. Gak sholat Jumat, gak ono udzur syar'i. Udzur syar'i itu kalau dia sakit tidak bisa bangun, udzur syar'i boleh dia tidak sanggup. Bepergian karena itu musyafir, boleh dia tidak Jumatan. Ada udzur, ada alasan syar'i. Tapi lah nek leye-leye rokokan, ya, Jumatan gak belum budal, gibangen aja. Sadu air. Jadi karena ini itu. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan taksiru sholawati fil yaumil Jum'ah, perbanyak baca sholawat pada hari Jumat. Oh, itu fadilahnya Jumat. Makanya jaringan repotnya itu gak hafal itu kok. Hafal itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya Pak, ya kalau Rejab, Lumpur Sya'ban, Lumpur itu nama Jawa. Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Haram. Terus setiap kalau dia pelajaran SD, pelajaran madrasah ibtidaiyah. Itu kalender Hijriah itu. Kalender Hijriah dari Suara Muslim itu. Loh, bukan dari Suara Muslim. Enggak, saya beli di Suara Muslim. Oh ya, boleh dari sana.
Duh, ini kalender itu ada. Semua kalender pasti ada itu. Itu kan Hijriah. Nyai coklat, nyai coklat. Heeh. Itu sedo, biasanya ibu yang ngiling. Oh, saya ngiling. Islam aja sampai lari be hari-harinya. Ya. Ya, wes pokoknya yang penting dieling-eling ya. Baik. Aku ndi mau kok lali mau. Itu Januari. Loh, Januari. Bulan-bulan Islam. Bulan doa yang tidak ditolak ya, awal bulan Rajab. Yang ketiga itu adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Maka nanti Sya'ban itu lihat ya, tengah-tengah persis. Ya, tengah-tengah persis Sya'ban situ. Kemudian setelah nisfu Sya'ban wa Lailatul Qadar dan malam Lailatul Qadar. Bulan apa itu? Bulan Ramadan. Kapan turunnya Lailatul Qadar? Tanggal 17 Ramadan. Wa akhiri fi Ramadan. Pada waktu-waktu akhir bulan Ramadan. Jadi sing barokah itu awal bulan Rajab pertama, tengah-tengah bulan Sya'ban namanya nisfu Sya'ban, dan Lailatul Qadar itu akhir Ramadan. Sempurna Gusti Allah menciptakan barokahnya bulan. Nggih. Dengan nek boten tahlilan ngeten iki boten ada ilmu ngeten nggih. Betul. Di situ barokahnya 3 bulan tadi itu. Wa lailatana idain, dan juga 2 malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Malamnya itu sing arane takbiran di masjid-masjid itu. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan ketika itulah istajabahnya doa. Ya, itu istajabahnya Doa. Kayak biasanya ngeten. Jangan ikuti nggih. Niki amalan kula. Amalan kula. Jadi kalau malam hari raya itu biasanya masjid depan rumah itu bagi zakat. Itu pun duit tahun. Masuk 1.000 2.000. Kalau kira kabeh. Nanti waktu 75 Pak, ya 75. Kasih. Ya, 1.000 misalnya gitu ya, itu 75.000. Amplop. Tapi untuk 1.000 kan namanya tak payu. Oleh kerupuk. Oleh kerupuk. Boleh makan kira. Habis itu sudah orang-orang fakir miskin senang hatinya. Terus ngomong bahwa duit 10.000 sing anyar-anyar. Ada titik sing takbir tadi. Iya rutin itu apal, makanya masjid di depan rumah saya itu masjid Tawakal. Wah jadi banyak karena tahu pasti orang duit 10.000. Saya bagi satu-satu. Takbir, masa mari takbir kali teko mana oleh mana gitu. Jadi itu karena apa? Malam itu doa diterima, amal diterima. Jadi malam hari raya itu sedekah. Itu rutin apa? Sehingga di malam sana itu anak kecil-kecil mesti ingat. Oh, pasti oleh duit itu. Saat imron mesti oleh duit. Senang gitu ya. Dan yang kedua, Kamis sama Senin. Karena di masjid sana itu tidak tahu di masjid Istiqomah ya. Kalau di masjid Malang itu hari Kamis sama Senin itu yang namanya takjilan itu kayak Ramadan banyak. Wah cilik-cilik kok banyak itu ya. Sehingga harus menyiapkannya 2 kali kan apa? Hari cilik pasti diisi ya. Itu selesai sholat langsung bubuk dan tidak satu-satu kan ambil 2 atau 3 di saat itu. Tapi ya soalnya iling dulu waktu saya kecil soboy langgar langgar Istiqomah. Karena Senin ini angkel, iling sampai sekarang gitu. Aku cek Senin dia bawa iling ya Senin. Ya, saya dulu tuh masih ingat pernah ditegur karena ada sholatnya ada yang belum selesai, saya nggak ngerti, saya lewati. Selesai sholat saya dipegang. Oh, sholat dilewati.
bertilik. Oh, agak saya diginikan. Gak usah ke masjid, gak usah melanggar. Waktu itu masih langgar. Gak usah melanggar. Ngerti hukumnya. Sholat di wajib. Pak Jeblo itu wong gundi ya. Sehingga saya tuh masih ingat baca tapi juga orang gundi ya. Ya memang saya salah lewati orang lewat tapi dia takiyat saya nggak tahu. Ya. Tapi itu ingat sehingga saya bilang oh coba seneng. Wis jatuh arek seneng surga arek cilik iku waktu untuk berkowan oleh masjid. Biarkan dia pergi. Ya, mengibaratkan anak kecil biar dia cinta ke masjid. Jadi itu ya. Silakan kalau mau tiap hari Senin, Kamis, poso Senin, poso Kamis, sedekah. Walaupun itu hanya air saja, taruh di situ. Siapa yang minum, karena pahalanya orang yang puasa itu akan diberikan. Masih gak poso, terus dia mengambil itu mengambil itu berkahnya diberikan pada orang. Itu gak ada sih paling sampai selalu ya. Ya aku bilang. Terus sing aku cilik-cilik itu loh, gede-gede. Gede-gede ini mubadir. Yang kecil itu loh, taknya separuh. Ya, separuh di masjid itu katakanlah ya berapa 10 itu adanya mau lebaran Ustaz. Oh, malah banyak. Di sini ada yang iya, jarang. Karena banyak. Ini belum Mbak, Separuh. Sana banyak separuh. Supaya tidak mubadir. Baik, wah kita tadi sudah panjang ya, sudah ada tentang dalil-dalilnya kita melaksanakan doa untuk ahli kubur, insya Allah istajabah. Ya. Dan yang kedua tentang barokahnya bulan Rajab, barokahnya bulan Sya'ban, dan barokahnya bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan kita semuanya ini diberkahi. Dan mudah-mudahan para almarhumah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Khususon aba ana Kiai Nabi Haji Amir Arifin bin Kiai Nabi Haji Kertorejo. Ya, itu kayak saya ya, 41 tahun yang lalu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini berkahi ya. Doanya ayah saya itu berkah. Karena saya di Malang bisa mendirikan lembaga yang memiliki 100 lebih asatid. Jadi saya ini menghidupi 100 lebih orang untuk tarbiyatul islamiyah. Ya, kakak saya itu jadi kenal semua ya. Namanya Kiai Nabi Haji Agus Noto. Kenal ya? Nah, itu punya ya teman saya itu mengolah pondok namanya Tarbiyatul Arifin di Malang. Dan juga pondok pesantren Al-Bashir di Talun Blitar. Jadi pondoknya 2 ya. Terus menjadi ketua Les Bumi PBNU. Itu pengurus pusat. Agus